Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tetapan pegas pada praktikum fisika dasar. Yang pertama, abstrak. Pada laporan ini, tetapan pegas akan ditentukan dan dihitung seberapa massa yang dilambangkan dan digunakan untuk mencapai satu gerakan penuh. Dilambangkan dengan T, sekon atau detik, getaran, amplitudo, dan dilambangkan dengan A, meter. Simbangan dilambangkan dengan Y. Persamaan ini sering dikenal sebagai persamaan pegas dan merupakan hukum Hooke. Hukum ini dicetuskan oleh paman Robert Hooke tahun 1635 sampai 1703. Adalah konstannya dan X adalah simbangan. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya memulih alias F. Bab pertama. Bab pertama adalah pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Di dalam kehidupan sehari-hari, pasti banyak peralatan-peralatan yang memanfaatkan sifat pegas. Tak bisa dihindari penggunaan pegas tersebut sangat dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari. Bukti konkret penggunaan pegas di kehidupan kita adalah penggunaan pegas di dalam spring bed ataupun kursi sofa. Ternyata dengan adanya pegas di dalam spring bed atau kursi sofa, ternyata dengan memanfaatkan sifat-sifat dari pegas kursi tersebut menjadikan keduanya elastis sehingga lebih nyaman ketika digunakan. Yang kedua, permasalahan. Bagaimana menentukan besar tetapan pegas? Nomor 3, yaitu tujuan, menentukan besar tetapan pegas. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Secara umum, pegas merupakan salah satu dari sekian banyak benda bersifat elastis. Karena sifat elastis ini, pegas yang awal setelah gaya yang diberikan padanya dihilangkan. Gaya dasar dua contoh dasar manfaat pegas adalah pada spring bed, kursi sofa, dan shock absorber. Pada suatu kendaraan, pegas ini difungsikan untuk merendamkan getaran yang terjadi pada roda akibat permukaan jalan yang tidak merata. Sedangkan implementasi pegas pada spring bed akan memberikan kenyamanan tersendiri pada orang yang tertidur di atas permukaannya. Dalam pelajaran pegas ada yang diramaikan dengan hukum Hooke ini hanya bisa berlaku dari daerah plastis sampai batas titik hukum Hooke. Jika ada gaya yang diaplikasikan pada suatu benda, apabila suatu benda diberikan gaya tekanan dan mencapai batas hukum. Apapun jika gaya benda terbilang sangat besar hingga batas elastis terlewat, maka benda tersebut dapat dikatakan telah masuk pada daerah plastis. Kondisi ini akan membuat benda tersebut tidak bisa kembali pada bentuk awal ketika gaya dihilangkan. Begitu juga jika panjang benda ini diberikan gaya hingga mencapai titik patah, maka ia tidak akan menjadi elastis lagi. Namun patah persamaan hukum Hooke bisa dilihat di bawah ini, yaitu F sama dengan K kali sigma L. Mg sama dengan Kx. Bab 3. Metodologi praktikum. Alat dan bahan. Berikut dan alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum. 1. Ember kecil 1 buah. 2. Anak timbangan 1 set. 3. Pegas 2 buah. 4. Stopwatch 1 buah. 5. Statif 1 set. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah. A. Cara statis. 1. Gunakan ember pada pegas atau gunakan statif seperti pada gambar tersebut.
sehingga praktikan dalam mengambil titik asupan 0. Tambahan satu per satu beban yang ada catat massa beban dan kedudukan setiap penamaan beban. 3. Keluarkan beban satu per satu, catat massa beban dan kedudukan ember setiap pengurangan benda, setiap pengurangan beban. Lakukan langkah 4. Lakukan langkah 1 sampai 3 untuk pegas yang lain. B. Cara dinamis. Gantungkan ember pada pegas seperti gambar tersebut dan diberi simpang lalu lepaskan. Catat waktu untuk 15 getaran. 2. Tambahkan sebuah beban pada ember lalu catat waktu untuk 15 getaran. Kerjakan langkah ini dengan menambahkan beban, usahakan langkah 1 sampai 2 dengan simbangan yang sama. 3. Langkah-langkah 1 sampai 2 untuk pegas yang lain. Bab 4 yaitu data dan pembahasan. Data hasil praktikum tersebut bisa dilihat di tabel berikut. Untuk yang pertama yaitu tabel statistik, kedua varian pengurangan. Bisa dilihat tabel di depan berikut. Lalu perhitungan dan grafik. Perhitungan dan grafik. Yang pertama yaitu hitunglah tetapan pegas K dengan cara statis menurut persamaan. Cara statis pembahasan yaitu K M kali G per X2 min X1 sama dengan 0,062,10 dibagi 0,53 dikurangi 0,43 sama dengan 0,62 dibagi 0,1 sama dengan 6,2. Lalu seterusnya bisa dilihat di hasil berikut. Sudah di hasil berikut. Lalu nomor 2 adalah buat grafik 0 dengan W sebagai koordinat dan X sebagai absis. Varian penambah bisa dilihat tabel di atas, dan varian pengurangan juga bisa dilihat tabel di atas tersebut. Lalu varian penambahan, hasil statistiknya seperti ini, dan varian pengurangan yaitu hasil statistiknya seperti ini. Lalu nomor 3 adalah buat alat pengukuran dari percobaan cara dinamis, varian S simpangan. M1 sama dengan 0,061, T 4,82, R 0,464, bisa dilihat di tabel di depan. Lalu nomor 2 yaitu M2 sama dengan 0,069, T sama dengan 4,612, T-nya lagi yaitu 0,9224. Dan hasil tabel dan hasil perhitungannya bisa dilihat. Lalu nomor 3 yaitu M3 0,059, T sama dengan 4,4696, R T sama dengan 0,8991. Dan tabelnya bisa dilihat di atas ini. Lalu nomor 4 yaitu M4 0,062, T 4,6, T 0,92. Dan bisa dilihat tabel dan jawabannya bisa dilihat di atas.
Lalu nomor 5 yaitu M5 sama dengan 0,0065, T sama dengan 4,486, R sama dengan 0,8972. Lalu bisa dilihat tabel di sampingnya dan jawabannya ada di bawah sini. Baik, lalu pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. 5. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dan perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Dalam penelitian gaya pegas dan konstanta pegas terbukti bahwa hukum Hooke adalah benar. 2. Pengaruh massa benda terhadap pertumbuhan panjang pegas adalah sebanding. Semakin berat massa yang digantung dalam pertambahan panjang pegas semakin panjang. Lalu yang kedua yaitu saran. Sebaiknya alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan harus lengkap, agar tidak menggunakan pensil untuk menyambung dan dua pegas pada susunan paralel dan campuran. Lalu yang terakhir yaitu daftar isi. Maaf, daftar pustaka maksudnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.